Di depan Kepala Kanwil Pajak seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat pajak untuk bisa memenuhi target penerimaan pajak 1.360 triliun pada tahun ini. Presiden bahkan menegaskan, yang belum bayar pajak, suruh bayar pajak. Yang kurang bayar pajak, suruh bayar pajak. Itulah kira-kira kiat yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi memang tidak mudah untuk mencapai target itu. Menteri Keuangan sendiri sudah memperkirakan tahun ini penerimaan negara dari sektor pajak diperkirakan akan kurang sekitar 290 triliun. Bagaimana upaya kita lalu memburu wajib pajak supaya kemudian target yang ditetapkan pemerintah bisa kita penuhi? Bersama saya, Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leona Samosir. Leo, selamat malam. Selamat malam, Mas Tommy. Kita akan berbicara bagaimana memburu wajib pajak, membantu Ditjen Pajak memenuhi target yang memang tidak mudah ini. Siapa saja narasumber yang kita undang malam hari ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, malam ini kita sudah memperoleh kehormatan datang 4 narasumber yang kami pikir akan bisa membantu bagaimana penerimaan pajak itu membantu negara. Yang pertama adalah Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono. Pak Sigit, selamat malam. Kemudian Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwi Jugiastiadi. Pak Ken, selamat malam. Selamat malam. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan pengamat perpajakan, Justinus Prastowo. Mas Justinus, selamat malam. Selamat malam. Itu, Mas Tommy, para narasumber kita yang kita harapkan bisa membantu penerimaan pajak, walaupun juga harapannya jangan membuat rakyat ketakutan karena dikejar-kejar pajak. Baik, Leo, nanti coba kita dalami seperti apa upaya kita memburu wajib pajak. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Penerimaan pajak yang selalu tak mencapai target atau shortfall seolah menjadi tradisi di negeri ini. Namun tahun ini pemerintah justru meningkatkan target pajak hingga 30% dari capaian tahun lalu. Besarnya potensi penerimaan pajak nasional memang tak pernah berbanding lurus dengan realisasi penerimaannya. Pemerintah menduga banyak dana yang diparkir di luar negeri sehingga diperlukan pengampunan pajak agar ribuan triliunan dana mau kembali ke Indonesia. Namun di tengah tarik ulur Undang-Undang Tax Amnesty, terkuak dokumen rahasia Panama Papers dari firma hukum Mossack Fonseca yang berisi nama-nama tokoh besar dunia yang diduga menghindar dari pajak. Setidaknya terdapat 70-an individu dan perusahaan Indonesia disebut dalam dokumen ini. Selain menarik dana yang diparkir di luar negeri, pemerintah juga berencana mengintip pengguna kartu kredit untuk memburu wajib pajak yang tidak sesuai antara profil belanja dengan pajak yang dibayarkan. Berbagai cara terus ditempuh pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara. Namun, sanggupkah pemerintah memutus tradisi shortfall? Leo, seperti apa data perpajakan yang ada sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, ada beberapa data yang kita perlu perhatikan untuk kita mengetahui seberapa penting sebetulnya pajak untuk negara kita. Target penerimaan pajak tahun 2016 tahun ini adalah 1.360,2 triliun. Data ini kami peroleh dari Kementerian Keuangan. Dan kalau kita melihat sebetulnya itu adalah tantangan yang luar biasa karena penerimaan pajak sejak tahun 1990 hingga tahun 2015 terus mengalami tren penurunan. Kalau kita melihat data terakhir tahun 2015, penerimaan pajak hanya 82%. Kalau kita melihat kemudian penerimaan pajak di tahun 2015 realisasinya adalah 1.055 triliun. Kemudian pemerintahan Jokowi JK menaikkan target penerimaan pajak tahun ini 2016 29% menjadi 1.360,2 triliun karena memang tahun lalu di saat-saat terakhir kalau kita ingat ternyata realisasi penerimaan pajak itu begitu ngebutnya. Kita melihat bagaimana kemudian ketika di dalam APBN sudah ditetapkan target penerimaan pajak
kita melihat ada tren bahwa kemudian di APBN perubahan, APBNP, kita melihat bahwa target itu cenderung diubah. Kita melihat dari tahun 2007 diturunkan sekitar 16 triliun, kemudian terus sampai tahun 2015 yang dikurangi sekitar 86 triliun dari target awal dalam APBN yang awal. Kita melihat juga bagaimana tax ratio sebetulnya masih relatif rendah di Indonesia. Kalau kita bandingkan di antara 10 negara tahun 2013, Indonesia masih ada di sekitar 14,3%. Ini relatif memberikan harapan bagi pemerintah sebetulnya bahwa penerimaan pajak masih bisa didorong lagi. Pertanyaannya, ketika ekonomi tidak begitu mendukung seperti sekarang, apakah bisa pajak dinaikkan? Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin mulai dari Pak Ken. Pak Ken, sekarang sedang menjadi perhatian orang dan banyak menjadi isu berkaitan dengan langkah Ditjen Pajak untuk mengintip kartu kredit, transaksi transfer kredit. Apa sebetulnya yang ingin dicari dari sana, Pak? Ya, sebenarnya begini, saya sebelum menjawab, saya mohon judulnya hari ini jangan memburu wajib pajak lah. Bukan memburu ya, Pak? Jangan, itu kita nggak pernah memburu. Ya. Yang jelas kami mengajak masyarakat ini untuk bergotong royong membangun bangsa dan negara melalui pajak. Jadi artinya bukan kita terus memburu karena sistemnya self assessment. Terus tadi ditanyakan apakah saya mengintip ya? Enggak, saya nggak pernah mengintip, Pak. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa yang namanya kartu kredit itu sejak tahun 2007 bukan merupakan rahasia perbankan. Kenapa? Kartu kredit ini adalah nasabah peminjam. Saya ulangi lagi, nasabah peminjam. Yang rahasia adalah nasabah penyimpan. Jadi kalau soal kartu kredit ini bukan berarti nanti terus dipajaki, nggak begitu Pak. Jadi transaksi di kartu kredit tidak dipajaki. Yang di kartu kredit itu sudah ada PPN-nya, orang sudah bayar. Yang kita bandingkan adalah nanti pada akhir tahun, kalau pengeluarannya itu lebih besar dari penghasilan yang dilaporkan, lah ini kita perlu teliti. Jadi Bapak hanya melihat profil pengguna kartu kredit? Siapapun kartu kreditnya dan siapapun misalnya kartu kredit saya dipinjam oleh Bapak, yang tanggung jawabnya tentu saya. Jadi nggak masalah Pak. Baik, Pak Sigit, apa aja nggak apa-apa. Baik, Pak Sigit, bagi perbankan diri apa sebetulnya positif negatifnya dari langkah pemerintah untuk bisa mengharuskan semua penerbit kartu kredit melaporkan transaksi yang ada di sana? Sebelum saya menjawab, saya ingin juga menegaskan bahwa jangan dibenturkan seolah-olah perbankan itu mendukung atau tidak mendukung, kooperatif atau tidak kooperatif. Pada dasarnya kami perbankan, industri perbankan ini pasti akan mendukung dan memahami betul apa yang menjadi keprihatinan pemerintah untuk mencapai sasaran penerimaan pajak. Itu kami sangat mendukung. Dan dukungan itu tidak hanya kata-kata aja. Industri perbankan tahun 2014 itu kita menyumbang dari pajak laba perbankan itu dari laba 143 triliun kita menyumbang sekitar 36 triliun untuk PPh badan, saya kira. Belum lagi untuk pajak yang dari simpanan yang jumlahnya secara nasional itu 4.100 triliun, itu kita mungkin menyumbang juga sekitar 36 triliun per tahun. Ya. Jadi ini bukti bahwa komitmen kami. Kenapa? Karena kami sebetulnya bank adalah korporasi yang paling terbuka, paling transparan. Saya kira Pak Dirjen Pajak harus membuka itu. Jadi kami sangat kooperatif. Tapi dalam konteks kartu kredit dalam konteks kartu kredit sebetulnya bank itu siap menerima permintaan dari otoritas. Karena memang dari dulu sampai sekarang pun petugas pajak itu boleh meminta data kepada perbankan melalui melalui Gubernur Bank Indonesia atau Ketua OJK sekarang dengan surat dari Menteri Keuangan. Selama itu dipenuhi, pada dasarnya kami tidak akan ada keberatan sama sekali. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa kebijakan ini terasa kemudian menjadi menakut-nakuti karena mungkin tergesa-gesa. Sehingga yang ditangkap oleh nasabah kami sekarang, seperti Pak Tommy katakan tadi, seolah ini pajak ini mau mengintip transaksi yang ada di pemegang kartu kredit. Saya kira ini yang membuat keresahan, bukan soal rahasia perbankan atau tidak, karena itu akan menjadi perdebatan juga. Karena jangan lupa, rekening kartu kredit itu juga ada yang biru, bukan hanya merah. Itu artinya dia punya dana. Bagaimana kalau rekening itu ada dananya, itu berarti nasabah penyimpan. Jadi, tapi saya yakin kita tidak akan berdebat di situ. Lebih baik kita fokus kepada
sasaran bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Baik, saya nanti tanya Pak Haryadi. Mas Haryadi, dari kacamata pengusaha sendiri, langkah yang dilakukan pemerintah dalam konteks mencapai target penerimaan pajak itu ditanggapi seperti apa? Tapi kita harus jawab terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.